Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cerita motivasi Islami singkat. Kisah tentang seorang pemuda bersama dua sahabatnya. Sebut saja pemuda A, pemuda B, dan pemuda C. Pemuda A ini sangat rajin beribadah tanpa menunggu diperintah oleh siapapun. Dia rajin dan taat beribadah. Kemudian pemuda B, dia juga rajin beribadah, namun tidak serajin pemuda A. Kadangkala dalam kerepotan-kerepotan, si pemuda B meninggalkan kewajibannya untuk beribadah, meninggalkan mengaji, meninggalkan membaca Qur'annya. Dan si pemuda C ini tergolong yang malas ya. Dia yang paling malas beribadah. Dia beribadah tetapi dibanding kedua temannya, ibadahnya sangat kurang. Dia lebih banyak bermalas-malasan karena merasa masih muda, merasa umurnya masih panjang. Jadi dia tidak begitu giat dalam beribadah. Ketiga pemuda ini suatu hari pergi ke hutan seperti biasanya. Mereka di waktu luangnya membantu orang tua untuk mencari kayu bakar. Di saat tiga pemuda ini asik mengumpulkan kayu bakar, masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan yang begitu lebat dan ternyata mendung gelap, semakin gelap. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa sebentar lagi sepertinya akan turun hujan deras, mengingat mendung yang begitu gelap. Sehingga mereka sepakat untuk mencari tempat berteduh. Mereka mencari pohon yang rindang. Namun di saat mereka nanti berteduh di pohon yang rindang, mereka berpikir pasti nanti masih kehujanan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Ketiga pemuda tersebut masuk ke dalam gua, dan ternyata di dalam gua ini sangat gelap, apalagi di luar semakin gelap, dan hujan turun sangat deras. Dalam kegelapan gua ini, si tiga pemuda agak ketakutan. Mereka berdekatan, saling menjaga, dan tiba-tiba ada suara bergema di dalam gua tersebut. Suara yang tidak jelas dari mana arahnya, dan suara itu memenuhi seluruh ruangan gua. Siapa yang mengambil akan menyesal, dan siapa yang tidak mengambil akan menyesal. Tiga pemuda ini kelihatan bingung. Siapa yang berkata? Siapa? Dan suara itu kembali terdengar. Siapa yang mengambil akan menyesal, dan siapa yang tidak mengambil akan menyesal. Mereka berpikir, apa yang diambil dan apa yang tidak diambil. Karena tidak bisa melihat sekeliling, mereka pun tidak tahu maksud dari suara tersebut. Kembali suara itu menggema lebih keras. Siapa yang mengambil akan menyesal, dan siapa yang tidak mengambil akan menyesal. Si pemuda A berpikir, kalau memang sama-sama menyesal, sebaiknya kita mengambil. Tapi pemuda C berkata, iya, tapi apa yang kita ambil? Di sini kita tidak melihat apapun. Si pemuda C juga bingung. Coba kita rasakan kaki kita ini. Sepertinya kita menginjak sesuatu. Hanya ini saja yang kita rasakan, karena di sekeliling ini tidak ada yang bisa kita sentuh, karena guanya ternyata begitu luas. Akhirnya si pemuda A punya inisiatif. Oke, kalau begitu yang kita ambil apa yang kita injak ini? Kita kan tidak tahu ini apa. Dan seandainya kita mengambil nanti menyesal, ya tidak apa-apa. Kita tidak mengambil pun menyesal, lebih baik kita mengambil. Akhirnya mereka sepakat mengambil.
si pemuda A mengambil sebanyak-banyaknya. Sakunya diisi, kantongnya diisi, sampai bajunya dilepas dan digunakan untuk menampung kerikil-kerikil yang mereka rasakan itu sebagai kerikil, diisikan ke dalam bajunya. Apapun yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan untuk membawa sesuatu yang seperti kerikil itu dimanfaatkan oleh si pemuda A. Karena sama-sama menyesal, jadi saya tetap harus mengambil. Sementara pemuda B, dia mengambil secukupnya. Karena antara menyesal saat mengambil dan tidak, dia mengambil keputusan, saya mengambil secukupnya. Karena saya juga tidak tahu apa yang saya ambil ini. Daripada nanti saya berat membawanya, saya mengambil secukupnya saja. Kemudian si pemuda C, kenapa harus mengambil kalau sama-sama menyesal? Berarti kita membuat repot diri kita. Apalagi ini kelihatannya berat. Kalau kita ngambil banyak juga berat. Mengambil secukupnya juga berat. Lebih baik kita tidak perlu mengambil. Jadi kalau ada bahaya kita bisa lari tanpa harus membawa beban sesuatu yang kita tidak tahu ini apa. Apalagi ini kelihatannya batu. Oke. Si pemuda C tetap pada keputusannya. Dia tidak mengambil satupun sesuatu yang di lantai gua ini. Akhirnya tiga pemuda ini keluar, dan di luar sudah reda hujannya. Mereka lari bertiga menjauhi sejauh-jauhnya gua tersebut. Setelah benar-benar jauh dari gua, mereka melihat apa yang diambil, dibukanya. Wow, ternyata yang diambil itu adalah berlian. Si pemuda A merasa senang dan ya, kenapa saya tadi tidak lebih banyak lagi mengambilnya? Si pemuda A yang mengambil sangat banyak, dia masih menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi? Pasti nanti saya tidak perlu bekerja karena sudah punya berlian yang berlimpah. Sementara pemuda B juga menyesal. Kenapa saya hanya mengambil secukupnya? Kalau tahu ini berlian, pasti saya akan mengambil lebih banyak lagi. Dan pemuda C, dia sangat-sangat menyesal. Karena dia sama sekali tidak mengambil, sebutir pun dia tidak mengambil berlian dari gua tersebut. Dan penyesalannya sangat-sangat tinggi. Akhirnya pemuda C mengajak kedua temannya, ayo kita ke gua itu lagi, kita ambil sebanyak-banyaknya. Oke, ide yang bagus. Akhirnya dua temannya menyetujui dan mereka masuk lagi, mendekati lagi gua itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata goanya sudah tertutup rapat. Mereka berusaha mendorong batu besar yang menutup gua tersebut, tetapi usahanya sia-sia. Ketika pemuda ini terus berusaha mendorong, tapi tetap sia-sia. Apa arti dari cerita ini? Itu analogi dari kehidupan kita di dunia. Saat ini manusia melakukan kebaikan-kebaikan, beribadah, akan menghasilkan sebuah pahala. Pahala itu sendiri kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Kalaupun kita melihat penjelasan dari Quran maupun di hadis, akan diberikan balasan berupa surga. Itu pun kita belum pernah merasakan, belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana itu surga. Sehingga saat mereka yang punya amalan banyak nantinya begitu mendapati surga, mereka akan menyesal. Kenapa dulu saya tidak lebih banyak lagi mengumpulkan pahala? Begitu juga yang pahalanya sedikit, mereka akan menyesal. Kenapa saya dulu di dunia malas-malasan? Yang pahalanya sedang-sedang saja juga menyesal. Mengapa saya dulu tidak lebih rajin lagi? Mengapa saya masih agak ada malasnya? Meskipun saya juga beribadah, tapi saya ada malas-malasnya, sehingga pahala saya tidak begitu besar. Dan pintu gua yang tertutup itu ibarat kehidupan, ibarat kematian. Di saat kematian itu sudah datang, dan manusia tidak akan
bisa lagi kembali ke dunia untuk melakukan ibadah. Di saat kematian itu sudah datang, maka amalan manusia sudah selesai. Kewajiban manusia untuk beribadah sudah selesai. Jadi penyesalan sudah tidak ada gunanya. Oke, semoga cerita motivasi Islami singkat ini membawa kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.